Halo guys, selamat pagi. Nah, kali ini saya akan berkunjung ke daerah Majalaya, Kabupaten Bandung yang terkenal akan salah satu makanan khasnya, yaitu borondong. Namun, sebenarnya makanan ini berasal dan diproduksi dari Kampung Sangkan, Kecamatan Ibun, Desa Laksana, Kabupaten Bandung. Penasaran kan seperti apa dan bagaimana proses pembuatannya? Yuk simak! Sejak tahun 1960 lalu, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung dikenal sebagai kampung borondong yang bahan bakunya dari gabah ketan. Salah satunya yaitu borondong Maerah. Dan disinilah borondong diproduksi, yaitu di Kampung Sangkan, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Bapak Cucu Supriyatna yang merupakan cucu Maerah atau generasi ketiga pewaris usaha borondong ini, mengatakan bahwa kemampuan Maerah membuat borondong didapatkan dari Ambu Enit yang masih warga sini. Sepanjang yang saya tahu ya Neng, cerita dari mulut ke mulut, saya terima ini dari nenek saya. Dulu katanya di kampung ini ada yang namanya Ambu Enit. Ambu Enit itulah orang yang membuat borondong. Itu entah tahun berapa, mungkin tahun 40 atau tahun berapa gitu. Nah, dari Ambu Enit inilah Maerah, nenek saya belajar membuat borondong. Pada tahun 2004, Maerah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai pembuat borondong terbesar berbentuk replika gedung pemerintahan Jawa Barat. Untuk proses pembuatannya pun masih sederhana, karena bahan bakunya sederhana, yaitu dari gabah ketan dan gula merah. Pertama, gabah ketan dijemur dengan kekeringan tertentu. Setelah dijemur, kemudian ada proses penyangraian. Sangrai ini adalah proses menggoreng tanpa menggunakan minyak, dan di sini menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat berbentuk seperti kendi. Gabah ketan dimasukkan ke dalam kendi sesuai takaran, sampai butiran gabah tersebut mengembang dan berubah menjadi borondong, namun masih menyatu dengan gabahnya. Setelah proses penyangraian, selanjutnya borondong diayak dengan tujuan untuk memisahkan antara bahan yang kita inginkan dengan gabahnya. Proses ini dilakukan berulang kali agar tidak ada gabah yang terlewat. Setelah itu, barulah kita bisa melanjutkan proses untuk pembuatan borondong. Bahan yang tadi disangrai itu namanya bodasan karena warnanya putih. Banyak orang yang mengira borondong ini berasal dari jagung. Akan tetapi, borondong ini berasal dari gabah ketan. Bodasan dituangkan ke dalam baki besar, kemudian dicampurkan dengan gula merah yang sudah dikincah atau dicairkan sesuai dengan ketentuan tertentu, yaitu tidak terlalu encer dan tidak terlalu lengket juga. Setelah itu dihaluskan dan kemudian dicetak sesuai ukuran, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah dicetak, kemudian borondong ini digarang atau diunun dengan suhu tertentu. Kemudian dikemas dengan kemasan sesuai keinginan pemasaran. Pada zaman dulu, borondong ini dibungkus menggunakan daun waru. Namun setelah berkembangnya zaman, borondong ini rata-rata dibungkus menggunakan plastik bening. Karena perlengkapan dan peralatannya masih sangat sederhana dan kapasitasnya tidak terlalu banyak, sehingga dalam sehari biasanya memproduksi 30 kg gabah ketan, 15 kg gula merah,
dan biasanya menghasilkan 10 kg borondong. Untuk varian borondong sendiri terdiri dari dua varian, yaitu borondong garing dan borondong enten. Borondong garing terbuat dari gabah ketan yang kemudian disangrai hingga mengembang. Setelah bersih dari gabahnya, kemudian dihaluskan dan diberi gula merah. Selanjutnya dicetak bulat-bulat. Untuk borondong enten, proses pembuatannya terbuat dari enten atau sejenis wajit menggunakan gula merah, kemudian dibentuk menjadi bulat dan ditaburi butiran borondong yang tidak diberi gula ataupun rasa. Borondong ini dijual dengan kisaran harga mulai dari 5.000, 10.000, 15.000, dan 25.000. Biasanya borondong ini digunakan sebagai cemilan, acara hajatan, wisatawan, atau dijadikan sebagai oleh-oleh ke kampung halamannya. Dengan borondong ini, pada tahun 2011, Desa Laksana merupakan 10 desa wisata pertama di Kabupaten Bandung yang langsung dikasih SK Bupati Bandung dari tahun 2011 karena ada destinasi wisata, makanan khasnya, dan masih banyak lagi.